101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jazakallahu khairan. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, senantiasa lisan kita bersyukur seraya memuji kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan Ahad pagi ini kita bisa duduk kembali guna mengikuti bimbingan serta pelajaran yang insya Allah akan kembali disampaikan oleh guru kita Ustadz Mahfud Umri LC Hafidhallahu Ta'ala langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin guna melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Seperti apa dan bagaimana pembahasannya kita akan simak kurang lebih 1 jam ke depan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan kami ingatkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti, silahkan di 021 823 6543 atau melalui pesan singkat di 081 989 6543. Baiklah, kita menuju ke Masjid Riyadhus Shalihin Kota Bekasi untuk mengikuti kajian ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal maskuron ya Ustadz. Ya, saya ralat sekarang masuk pembahasan prinsip dasar Islam. Buah karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para jamaah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV dimanapun saudara berada, semoga Allah Rabbul Alamin memberikan penjagaan kepada kita semua, memberikan hidayah kepada semua kaum muslimin, kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya. Terutama diberikan keberkahan iman, keberkahan ilmu, keberkahan amal. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian dari kitab prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Masih pembahasan keutamaan Islam dan keindahannya. Poin yang ke-10. Qala al-muallifur rahimahullah ta'ala, berkata penulis Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Poin ke-10 dari keutamaan Islam dan keindahannya. Islam menyuruh kepada setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan, ya. Tiada satupun kebaikan, baik yang kecil maupun yang besar, melainkan Islam telah membimbingnya dan menunjukinya, ya. Sebaliknya, tidak satupun keburukan, melainkan Islam telah memperingatkan darinya dan melarangnya, ya. Nah, jadi di sini harus kita pahami, ya, bahwa Allah Ta'ala sudah menjelaskan semuanya, tidak ada yang tertinggal. Maka ya
maka rabbuka nasiya, bahwa Tuhanmu tidak lupa. Ya. Dalam surat Maryam ayat 64 Allah berfirman, wa maka rabbuka nasiya, bahwa Tuhan kalian, Rabb kalian tidak lupa. Bahwa semua itu sudah disampaikan. Ya. Semuanya sudah disampaikan para jemaah. Semua kebaikan dan keburukan. Ya. Karena sempurna agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini ku sempurnakan untukmu nikmatku. Kesempurnakan agamamu. Aku ridho Islam sebagai agama kalian. Dia sempurna, ada semua kebaikan keburukan sudah ada semua. Ya. Nabi bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Rawahu Tabrani. Tidak tersisa sedikit pun perkara yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah disampaikan. Ya. Islam menyuruh kepada setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan. Ya. Di dalam konsep menjalankan kebaikan, ya, dan meninggalkan keburukan, maka kita lihat bagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa beliau menyuruh, ya, seperti beliau sampaikan, ya, faida nahaitukum an syai'in fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nah, ini konsepnya, ya. Ya, itu. Ini kaidahnya. Hadis sahih Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Itu apa? Apabila aku melarang kalian dari sesuatu, fajtanibuhu. Nah, apa definisi ijtinab? Ijtinab itu jauh dari tembok kanan ini sampai dinding kiri, itu ijtinab namanya. Yang tidak mungkin bisa berdekatan. Mungkin tidak tembok sini berdekat sama sana. Ya. Itu. Wala taqrabuz zina innahu kana fasyatan wa sa'a sabila. Kalau wala taqrabu masih bisa dekatan. Karena bergerak memang manusianya. Kalau fajatan ibu ini tidak berdekatan. Dinding kanan dan kiri. Jadi prinsip kaidah di dalam meninggalkan larangan adalah al-ijtinab. Yaitu menjauhi, jauhnya seperti dinding kanan dan kiri yang tidak mungkin bisa berdekat karena dia tetap di situ. Ya. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian dengan satu perintah, maka datangilah, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan. Nah, ini. Jadi kalau kaidah larangan, tinggalkan, jangan dekati sedikit pun. Kalau perintah, kerjakan semampunya. Islam menyuruh kepada setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan. Ya. Dan semua wa makana rabbuka nasiya, Allah tidak lupa, semua disampaikan, tiada tertinggal. Sempurna sudah agama ini, saudara. Ya. Ya. Tiada satupun kebaikan, baik yang kecil maupun yang besar, melainkan Islam telah membimbingnya dan menunjukinya. Ya. Membimbing dan menunjuki. Sebagaimana, ya, tadi sudah saya sampaikan, ma baqiya, ya, syai'un, ya, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah, ya, wa yubaidu anin nar, kecuali semuanya sudah disampaikan, ya. Tidak ada kebaikan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum, ya. Itu hadis Abi Dzar Al-Ghifari. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah
wa yub'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Ya. Di Sahih Al-Albani rahimahullah taala. Semuanya, ya. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, disebutkan, ya, laqad tarokana. Rasulullah SAW, wa ma yuharriku ta'irun janahaihi fis sama illa dzakkarana minhu ilman. Ya, faqala Nabi sallallahu ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Nabi telah meninggalkan kepada kami dan tidak ada burung yang mengepakkan kedua sayapnya di langit kecuali beliau sampaikan kepada kami ilmunya. Ya. Ilmunya. Seperti apa? Nabi menyampaikan apa? Lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakumullah kama yarzuqut tayr tagdu himason wa taruhu bitonan. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan berikan rezeki pada kalian sebagaimana Allah ngasih rezeki pada burung. Burung terbang di pagi hari lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Ini burung disampaikan oleh Nabi. Tidak ada burung yang mengepakkan dua sayapnya di langit kalau disampaikan oleh beliau. Lalu beliau menyampaikan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu apapun. Syai'un di sini nakirah fi siyaqin nafi, ya, yufidul umum, apapun, ya, yang mendekatkan ke surga yaitu kebaikan, yang menjauhkan dari neraka yaitu keburukan, illa wa qad buyyina lakum. Kecuali semuanya sudah dijelaskan, saudara. Nah, tinggal kita ini yang perlu penjelasan. Kita yang masih banyak membutuhkan dan memerlukan penjelasan. Kita yang banyak kurang jelas. Maka kita duduk di masjid dalam rangka untuk talabul ilm, dalam rangka untuk menambahkan al-bayan, penjelasan. Nabi sudah bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Wa man ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada perkara yang syubhat, tidak banyak manusia yang tahu. Artinya semua jelas. Ya. Baik yang kecil maupun besar. Tiada satupun kebaikan, baik yang kecil maupun yang besar, melainkan Islam telah membimbingnya dan menunjukinya. Ya, sehingga kita jangan meremehkan. La tahqirunna minal ma'rufi syai'an hatta walau antal akhaka biwajhin talqin. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun meskipun kau menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nabi bersabda, ittaqun nara wala bisyikki tamrah. Takutlah neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan dan keburukan sekecil apapun pasti akan dapat balasannya, dijelaskan keutamaannya, dijelaskan, ya, bagaimana kita menyikapinya. Jangan meremehkan. Ya. Jangan meremehkan dosa, jangan meremehkan kebaikan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innal mu'min yara dunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alaih. Wa innal fajir yara dunubahu ka'annahu dubabun yaqa ala anfi fa yaqulu hakadha, rawahul Bukhari. Orang mukmin itu melihat dosanya seperti apa? Dia berada di lereng gunung. Dia takut gunung itu runtuh dan menimpanya. Adapun orang fajir yang suka dan gemar dosa, melihat dosanya seperti seekor lalat yang nempel bertengger di hidungnya, diremehkan, ini ditepis. Faikulu hakada, berbuat ini apa ini? Kecil ini. Itu para jemaah. Oleh karena itu mari, ya, dalam poin 10 ini Masya Allah, ya, semua kebaikan keburukan diperintah, dilarang untuk mengerjakan burukan. Tidak satu pun kebaikan, semua sudah jelas, yang kecil maupun yang besar. Begitu pula tidak satu keburukan, yang kecil besar semua untuk dilarang. Nah, tadi kaidahnya untuk larangan apa? Fajtanibu. Wa ma nahaitukum an syai' fajtanibu.
wa ma amartukum bi amrin ya fa'tu minhu mastata'tum. Jadi konsepnya untuk larangan tinggalkan seperti jauhnya dinding kanan dinding kiri. Itu ijtinab. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Al-ijtinab itu kal ya judron alladhi fi jambih ya wa akhar fi jambih. Ya, dinding itu satu sisi di sana, satu sisi di sana. Dia mungkin dia bergerak berjalan, mungkin tidak mungkin. Itu konsep dalam meninggalkan larangan. Jangan dibalik. Ya. Tinggalkan larangan semampunya, itu tidak bisa. Kalau kewajiban semampunya, nggak bisa berdiri sholat ya, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, ya, nggak bisa berbaring, isyarat, bahkan tidak bisa berdiri bersandar, boleh bersandar, karena lebih dekat, ya, fasadidu wa qaribu, itu dekat, itu para jemaah. Nah, di sini semua disampaikan. Dan Masya Allah, dengan fadl dan izin Allah Ta'ala, para ulama, mereka menjelaskan kepada kita, sehingga kita bisa mengamalkan ayat maupun hadis dengan penjelasan para ulama melalui kaidah-kaidah yang ada, ya, kaidah usul fiqh, kaidah mustalah hadis, ya. Sehingga kita bisa mengamalkan kaidah fikih, ya, la wajiba ma'al ajaz, tidak ada kewajiban karena ketidakmampuan. Yang larang ad-daruratu tubihul mahdurat, dalam keadaan darurat membolehkan yang tadinya dilarang. Itu para jemaah, ya, sehingga tidak terjadi kesalahan seperti ketika ada seorang sahabat yang junub lalu bertanya kepada kawannya, bolehkah saya tayamum karena saya sedang luka, kepalanya luka. Dijawab tidak boleh. Akhirnya apa? Mandi. Akibatnya infeksi, meninggal. Sampai berita kepada Nabi. Nabi mengatakan apa? Qatalahumullah. Qataluhu. Ya. Qatalahumullah. Ya. Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka yang menjawab tanpa ilmu. Alam yaku al'i as-su'al. Bukankah ya tidak tahu itu ada dengan bertanya, ya, dengan bertanya. Ini para jemaah. Nah, ini yang tidak bertanya. Ya. Sudah bertanya tapi jawabnya tidak dengan ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, meninggal, ya, sehingga Rasulullah marah dan doa dengan seperti tadi. Ini para jemaah, ya, karena tidak paham kaidah. Kalau darurat boleh. Nah, dengan kaidah am dan khos, mutlak dan muqayyad, ya, mubham dan mubayyan, jelaskan semuanya oleh para ulama, ya. Dengan demikian bisa diamalkan kebaikan, bisa ditinggalkan yang namanya keburukan. Kalau tidak paham dengan kaidah, terjatuh pada kesesatan seperti Khawarij, ya, dosa besar, kafir, neraka selamanya. Murji'ah, dosa apapun tidak berpengaruh kepada iman, tidak bisa menambah juga tidak bisa mengurangi. Ketaatan tidak bisa menambah iman. Dosa tidak mengurangi iman bagi Murji'ah. Bagi Khawarij, dosa besar masuk neraka, kafir. Yang Mu'tazilah, orang berbuat dosa besar tidak kafir, tidak Islam. Tidak kafir, tidak muslim. Ya. Al-manzilah baina manzilatain. Dua kedudukan, yaitu tidak muslim, tidak kafir, tapi tetap neraka. Nah, kenapa? Ya kaidahnya salah dalam memahami kaidah-kaidahnya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah menjelaskan kaidah-kaidah tersebut, ya, bahwa
orang Islam tuh masuk surga, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua masuk surga, orang Islam masuk surga. Ya. Kalau dia syirik, belum tobat, ya neraka selamanya. Dia terima amalnya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau syirik, gugur amalmu semuanya, masuk neraka. Ya. Dan masuk orang yang rugi. Tapi kalau tidak melakukan kesyirikan, berada dalam kehendak Allah, tahta masyiatillah. Innallaha la yaghfiru ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang syirik, mati dalam syirik, menyekutukan Allah, dan mengampuni dosa ya selain itu atau di bawah itu. Ya. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, kalau engkau mati datang kepadaku dengan bawa dosa sepenuh bumi, tapi kau mati datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku datang kepadamu dengan bawa ampunan sepenuh bumi pula. Orang berdosa bukan syirik, meninggal belum tobat, berada di kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak masuk surga langsung dengan rahmatnya. Mungkin dulu dengan kafarat atas dosa-dosanya, yaitu dengan banyak musibah yang dia alami. Ya. Atau yang kedua dapat syafaat dari Nabi SAW. Atau kalau tidak masuk neraka dengan keadilan Allah dan tidak kekal. Nah, itu kaidah-kaidah dalam akidah yang disampaikan oleh para ulama ahlu sunnah, ya, ulama ahli sunnati wal jamaah. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya, kita nikmat. Ya. Islam menyuruh kepada setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan. Tiada satupun kebaikan baik yang kecil maupun yang besar melainkan Islam telah membimbingnya dan menunjukinya. Sebaliknya tidak ada satupun keburukan melainkan Islam telah memperingatkan darinya dan melarangnya. Ini para jemaah. Ya, semua sudah jelas agama ini. Tinggal kita menjalankan. Kita tidak perlu repot-repot. Nah, repotnya apa? Kita harus ngaji. Ya, ada kajian larangan dulu dimulai dari Al-Kabair, sekarang Al-Muharramat, nanti Al-Manhiyat, ya, yang dikemas dalam judul ensiklopedia larangan. Kita setiap Jumat pada maghrib di masjid kita juga langsung disiarkan oleh Roja. Itu larangan-larangan. Ya. Kita mengetahui larangan bukan untuk jatuh ke dalamnya. Ya. Araftu syarr la lisyarr walakin litawaqqihi. Ya, wa man lam ya'rif al-khair min asy-syarr yaqa'u fihi. Ulama mengatakan aku mempelajari ya keburukan, larangan bukan untuk jatuh ke dalamnya. Agar aku tidak jatuh ke dalamnya. Barang siapa yang tidak bisa membedakan baik dan buruk bisa jatuh ke dalam keburukan. Ya, itu. Ini para jamaah. Sementara konsep dalam meninggalkan keburukan, dalam meninggalkan larangan apa? Ijtinab. Ya. Al-ijtinab. Ijtinab itu ini, saya ulang-ulang ya, tembok kanan tembok kiri. Yang tidak mungkin dia berdekatan karena nggak berjalan dia. Kalau konsep dalam melakukan perintah, al-istita'ah, itu kemampuan. Ini. Dan di dalam menyikapi larangan dan perintah, hati kita dengan kuat untuk menjalankan perintah, namun tidak kesampaian, catat pahala. Ya, hati kita sudah kuat untuk meninggalkan larangan, tapi terjatuh, dicatat cuma satu. Ini, ya. Itu para jamaah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya, man hamma bihasanatin, ya, falam ya'malha, ya, kutibat lahu hasanah. Ya. Ini saya bacakan hadisnya, ya. Innallaha
katabal hasanat wa sayyi'at thumma bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Thumma bayyana dzalik. Lalu Allah menjelaskan hal itu. Sudah jelas. Yang baik, yang buruk jelas semuanya. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berkeinginan kuat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, lalu dia tidak mengerjakannya, katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah. Allah catat di sisinya bagi orang itu kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu indahu asyru hasanat ila sab'i mi'adifin. Dan barang siapa berkeinginan kuat untuk mengerjakan kebaikan, Allah catat di sisinya menjadi 10 kebaikan sampai 700 ya lipat, bahkan ila ad'afin katsiroh, sampai berlipat-lipat tak hingga. Ya, anak sekarang bilang apa? Unlimited, tak hingga. Ya. Ini. Wa man hamma bi sayyi'atin, ya, falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah. Orang yang berkeinginan untuk berbuat buruk, kuat ingin berbuat, kemudian dia tidak mengerjakannya, ya, mungkin karena takut, sadar. Apa? Allah catat di sisinya untuk dia kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan. Kalau dia berkeinginan berbuat buruk tapi tidak mengerjakan, kemudian dilakukan, dicatat di sisi Allah sebagai satu keburukan. Hadis sahih riwayat Bukhari dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi pertama, kebaikan keburukan itu sudah jelas, telah ditetapkan oleh Allah, ya, telah ditakdirkan adanya baik dan buruk. Lalu dijelaskan, ini loh baik, ini buruk. Setelah itu, barang siapa kuat untuk berbuat baik, ya, dan tidak dilakukan, dicatat pahala sempurna. Kalau dikerjakan, pahalanya 10 sampai 700 sampai tak hingga. Itu. Kalau keburukan, kalau dikerjakan, dicatat satu keburukan. Kalau tidak jadi dikerjakan, dicatat sebagai kebaikan. Itulah indahnya Islam. Indahnya Islam, saudara. Konsepnya seperti itu. Oleh karena itu, ya, kita jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Karena kita tidak tahu, ya, mana yang diterima. Rubba amalin soghirin tu'adzimuhu an-niyah. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Perkataan Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala. Berapa banyak amal kecil di hadapan manusia, katanya apa itu, nggak ada apa-apanya. Ya, dilihat dari sudut mata, nggak dipandang sama orang. Apa dia cuman gitu doang, itu saja dia. Tapi jadi besar di hadapan Allah karena niat. Dan berapa banyak amal besar di hadapan manusia, jadi kecil di hadapan Allah. Kenapa? Karena niat. Ini. Sudah kecil, niatnya salah, niatnya rusak. Mudah-mudahan amalnya besar, niatnya benar, luar biasa. Tidak masalah kecil, asalkan niatnya benar. Kalau begitu perlu kita jaga yang namanya, ya, yaitu apa? Tahrikul qalbi, gerakan-gerakan hati yang begitu lembut, ya. Dan kelembutan ketidakikhlasan itu lebih lembut daripada langkah semut. Ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin namal. Walladhi nafsi biyadih, la syirku akhfa min dabibin namal. Ala adulluka ala syai'in. Idza fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wahai Abu Bakar, yang namanya syirik itu bagi kalian lebih ringan langkahnya dibandingkan dengan langkah semut. Ya, sampai sekarang kita tidak bisa mendengar langkah semut. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya,
Syirik itu lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Maukah aku tunjukkan pada sesuatu? Kalau kamu mau melakukan, akan hilang sedikit atau banyaknya bentuk kesyirikan tadi. Baca Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sesuatu yang aku sekutukan dengan dirimu, dan aku mohon ampun dari sesuatu yang tidak aku tahu. Ya, ini para jemaah. Nomor 10, poin 10 ini penting menjadi perhatian kita, ya, karena jadi kaidah umum. Kebaikan dan keburukan sudah Allah tetapkan. Allah suruh untuk berbuat baik, Allah larang untuk berbuat buruk. Yang baik jelas, ya. Innallaha katabal hasanat was sayyiat tsumma bayyana dzalik. Ya. Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan yang demikian itu. Ini yang baik, ini buruk. Ya. Tidak tersisa sedikit pun ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum, rawahu Tabrani. Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan juga menjauhkan dari neraka kecuali semua sudah disampaikan. Taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan bayda, terang, putih jelas. Mahajjatil bayda. Karena terang dan jelasnya agama ini, lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Ya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada orang yang menyimpang dari yang jelas itu kecuali dia akan binasa, para jemaah. Ya. Kalau yang sudah jelas, kerjakan. Dan semua sudah jelas. Ya. Dijelaskan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Agar Nabi menjelaskan, ya, kepada kita, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, An-Nahl ayat 44. Aku turunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran supaya engkau menjelaskan kepada manusia. Ya, kepada manusia. Itu. Nah, sekarang tinggal kita berusaha untuk mencari penjelasan. Penjelasan itu para jemaah tidak mungkin didapatkan kecuali dalam majelis ilmu. Ya, sehingga kita tahu ini am, ini khos, ini mutlak, ini muqayyad. Ya. Sehingga ketika ada seakan-akan tabrakan antara nas, pada hakikatnya tidak ada tabrakan. Nas itu tidak ada, ya. Afala yatadabbarul Qur'an law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an datang dari sisi selain Allah, maka mereka akan mendapatkan kontradiksi yang sangat banyak. Artinya Quran dan sunnah yang sahihah tidak akan pernah ada yang namanya kontradiksi, berlawanan. Para ulama, mereka berusaha untuk menjelaskan dengan ilmu alatnya, ilmu bahasa Arab, ilmu ushul fikih, mustalah hadis, qawaid fikhiyah, ya. Ini para jamaah. Nah, kebaikan keburukan, ya. Sering pertanyaan, loh ini kok begini, ini kok begini, ya. Para ulama menjelaskan. Mari kita senantiasa belajar, ya, insyaallah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa sungguh-sungguh di jalan kami tunjukkan jalan itu. Nah, kalau sudah kita belajar, banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau Rabbana la tuzigh qulubana, jangan Engkau sesatkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri hidayah. Ini kita minta hidayah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Minta ilmu bermanfaat, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Insya Allah kalau sungguh-sungguh
Ketika kita dihadapkan satu persoalan, dikasih sama Allah apapun jalannya. Yu'til hikmata ma yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa diberi hikmah, berarti dia diberikan kebaikan yang sangat melimpah, sangat banyak, Saudara. Punya masalah, gimana nih sebenarnya? Dikasih petunjuk. Entah ketika tidak sengaja baca atau dengar nasihat, kajian, atau datang ke majelis, diberikan kemudahan datang ke majelis. Itu para jemaah. Ya. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Oleh karena itu, mari kita pelajari konsep kaidah-kaidah kebaikan, kaidah-kaidah keburukan, ya. Araftu syarr la lisyarr walakin litawaqih. Wa man lam ya'rif bainal khair wasyarr yaqa'u fihi. Aku mempelajari keburukan bukan untuk terjatuh ke dalamnya, tapi agar tidak terjatuh. Bukan untuk keburukan, tapi agar tidak terjatuh. Orang tidak bisa membedakan baik buruk, kemungkinan besar bisa terjatuh kepada keburukan. Dan ulama mengatakan ini levelnya masih rendah. Level tingginya apa? Ya, alladzi ya'riful khair minasyarr syai'un adi. Al-aqil alladzi ya'rifu khairain wa ya'rifu syarrain. Ya. Orang yang bisa membedakan buruk dan baik itu biasa. Dan biasanya awal ketika bisa bedakan baik dan buruk disebut apa para jemaah? Umur tamyiz. Ya, itu. Tamyiz itu umur berapa? 7 tahun. Mumayyiz. Bisa bedakan baik dan buruk. Itu biasa. Tapi al-aqil alladzi ya'rifu khairain wa ya'rifu syarrain. Orang berakal bisa membedakan mana yang terbaik dari dua kebaikan, bahkan lebih dari kebaikan. Dan bisa membedakan mana yang lebih paling buruk dari sekian banyak keburukan untuk dihindari. Nah, karena apa? Karena banyak terjatuh. Wah, ini melihat baik, tapi bahkan menimbulkan keburukan lebih besar. Fitnah, ya. Karena apa? Tidak pakai kaidah, pakai perasaan. Dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, ya. Main bom sana, bom sini. Ini para jemaah. Timbul kerusakan yang lebih parah. Ya. Orang berakal akan mengetahui mana yang paling baik dari dua kebaikan. Mana yang paling buruk dari dua keburukan. Yang lebih baik mana yang diambil, ya. Idza tazahamatil masalih, ya, tuqaddamul a'la minal masalih. Kalau ada banyak kebaikan bersamaan, maka apa? Diambil yang paling besar kebaikannya. Tahu kisah Juraid, bukan Junaid, Juraid sedang sholat sunnah, dipanggil ibunya. Dia bergumam, lanjut sholat atau panggil ibu. Dia milih lanjut sholat. Mungkin pandangannya barangkali. Karena ya, saya sholat dengan Allah, ibu manusia. Saya sholat sunnah. Ibunya marah. Akhirnya apa? Didoakan agar ditimpa fitnah sebelum mati. Betul ditimpa fitnah. Apa? Difitnah berzina sama orang. Yang pada akhirnya lepas diri. Ya. Karena wanita itu menuduh ngomong dia, sementara bayi yang lahir menunjuk anaknya penggembala kambing. Tapi sudah dihancurkan tempat ibadahnya, dikabulkan doanya oleh ibu. Kenapa? Tidak paham fikih. Bersamaan dua kebaikan. Satunya sunnah, satunya wajib. Mana yang lebih dahulukan? Dipanggil ibu, wajib. Sholat sunnah, sunnah. Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, ya, ila akhiril hadis. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib kepadanya. Senantiasa hambaku bernambah dengan yang sunnah. Nah, ini perlu fikihnya begini. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan dihadapkan sekian kebaikan. Mana yang paling besar kebaikannya itu ambil.
Begitu sebaliknya, wa idza tazahamatil mafasid, ya, tuqaddamul adna minal mafasid. Kalau bersamaan keburukan yang tidak mungkin dihindarkan, dalam kondisinya darurat untuk melakukan keburukan itu, ya, maka apa? Ambil yang paling ringan, ya, seperti akhafud dararain, mengambil doror yang paling ringan, tapi muqayyad dengan ad-darurah. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawanya, ya, kalau Syekh Abdurrahman bin Sa'di dalam kitabnya Risalah Qawaid Fiqhiyah mengatakan, wa ini turro, ya, ila fi'li ahadihima. Kalau memang dalam keadaan muttor untuk melakukan salah satu dari kedua dari keburukan, ya, dari doror, maka ambil yang paling ringan. Ya kalau tidak perlu ya jangan. Ya. Demikian. Ya, tidak dalam keadaan muttor, apalagi dalam tidak ada keadaan darurat, ya jangan. Itu para jamaah. Ya. Mana daging babi atau daging anjing? Sementara tidak perlu, ya jangan. Ya. Mana yang paling ahwu dararain? Daging babi atau daging anjing? Kalau babi jelas dengan nas, ya, hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Kalau anjing dengan mafhumnya, ya, ya. Naha Rasulullah an akli dhinabin, ya, minas siba. Allah melarang makan daging hewan yang bertaring. Anjing masuk bertaring. Mana yang ringan? Oh, anjing paling ringan. Padahal nggak perlu daging guguk. Hafudororen. Ini. Ya. Nah, kalau tidak ngerti fikih, kita akan terjerumus. Kalau kita tidak paham dengan kebaikan dan keburukan, kita akan terjerumus ke dalamnya. Dan memahami perbuatan berbahaya itu biasa. Tapi yang al-aqil alladhi ya'rifu khairan ya khairain wa ya'rifu syarra syarrain. Ya. Orang berakal itu bisa membedakan mana yang terbaik dari dua kebaikan atau lebih, sehingga diambil, karena tidak mungkin diamalkan semuanya. Ya. Dan bisa membedakan yang terburuk dari dua keburukan, karena tidak mungkin dihindari semuanya. Itu. Maka ambil yang paling besar untuk menghindari dari keburukan tersebut. Ya. Ambil yang paling, ya. Yang paling ringan, ya, adna minal mafasid. Ya. Ambil yang paling ringan. Demikian para jemaah. Nah, ini kita memang tidak bisa terlepas dari kita belajar. Ya. Siapapun, termasuk saya, sampai mati itu pun masih seujung kuku barangkali yang kita dapatkan. Ya. Bagaimana jasa para ulama yang sekian bisa menulis kitab sehingga menjelaskan kepada umat. Diikuti lagi generasi berikutnya. Nah, kita tinggal menikmati. Tinggal menikmati saja, merasa belum nikmat. Apalagi harus seperti mereka, berjalan sekian jauh. Seperti Baqi bin Makhlad, jalan dari Andalus, Spanyol ke Baghdad, 4.000 kilo jalan kaki. Sahabat dari Madinah ke Syam jalan kaki, naik kuda sehari semalam hanya untuk tahu satu hadis. Dari Makkah ke Madinah hanya tahu untuk satu hadis. Nah ini, untuk tahu satu kebaikan atau keburukan dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita jangan lemahkan semangat, kuatkan semangat kita untuk senantiasa thalabul ilm, ya. Sehingga kita tahu kebaikan keburukan, bahkan apa, niat baik saja sudah dicatat, ya, himmah, kekuatan atau keinginan yang sangat kuat untuk berbuat baik meskipun belum tersampaikan dicatat. Bahkan niat untuk berbuat buruk tidak dijalankan, dicatat sebagai kebaikan sempurna. Itulah agama Islam. Ya, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falyatafaddal mashkuran. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menyampaikan bimbingan dari pembahasan kitab Prinsip Dasar Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi, melimpahkan taufik serta hidayah untuk kita bisa memahami pelajaran ini dan berusaha untuk mengamalkannya dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silakan menghubungi nomor kami di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat WhatsApp di nomor tersebut juga. Untuk kesempatan pertama silakan. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Iskandar, Pak, dari Kalimantan Timur, Pak Ustadz. Silakan Pak Iskandar, pertanyaannya. Ini Pak, saya ini seorang kaum Pak Ustadz. Sering dipanggil untuk berdoa untuk orang meninggal Pak Ustadz. Dan sering nggak tahu nama bapaknya, nama binya apa, bagaimana caranya. Misalnya Baco, nggak tahu nama ayahnya, bagaimana cara doanya, apa disebut binnya Pak Ustadz. Kan aku sering dipanggil baca doa untuk orang meninggal. Bapak sering dipanggil untuk membacakan doa ada orang yang meninggal. Sudah meninggal. Alhamdulillah, tapi nggak tahu nama binya atau mamanya Pak Ustadz, bagaimana caranya itu Pak Ustadz. Apakah nggak apa-apa Pak Ustadz? Baik, Bapak, Pak Iskandar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nabi bersabda SAW ya, terkait dengan mendoakan orang sudah meninggal harus ikhlas. Idza shallaitum 'alal janazah ya fa akhlisu lahu ad-du'a ya. Kalau kalian mendoakan ya si mayit, maka berdoalah dengan ikhlas ya. Atau idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a ya, jika engkau mensolati jenazah mayit, ikhlas dalam mendoakannya. Nah, kenapa? Karena keikhlasan dalam berdoa itu akan menentukan dikabulkannya doa. Bapak dipanggil untuk mendoakan dalam rangka apa? Sebab yang paling utama tentunya adalah anaknya. Idza matal insan ya, idza mat wa fi riwayah idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu, rawahul Bukhari. Apabila seorang itu meninggal, semua amalnya putus kecuali 3. Pertama amal jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak yang soleh, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya. Nanti di surga Allah Ta'ala mengangkat hamba, innallaha la yarfa'u ad-darajata ya li'abdis soleh fil jannah. Fayaqulu ya Rab anna li hadhihi fayaqul bistighfari waladika laka, rawahu Muslim. Bahwa Allah mengangkat derajat hamba di surga. Lalu hamba ini heran, ya Allah, ini untuk saya, dari mana? Karena dia merasa tidak sampai berbuat amal baik seperti itu. Apa kata Allah? Ini merupakan istighfar, permohonan ampun yang dimintakan anakmu untukmu. Apakah selain anak tidak boleh mendoakan? Oh, boleh mendoakan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Boleh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu boleh. Ya, termasuk setelah dikubur Nabi bersabda apa? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit fa innahu al yus'al. Mohonkan ampun untuk saudaramu, mintakan at-tatsbit, bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ya, dan ini saudaramu akan ditanya di dalam kubur. Nah, kalau mendoakannya ikhlas, kalau mendoakannya dengan tujuan-tujuan yang lain, ya,
maka tentu tidak akan diterima doanya. Nah, ketika tidak tahu namanya, boleh nggak masalah dengan membaca apa? Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasim mudkhalahu, ya. Wasilhu bil ma' wa thalbi wal barad wa naqqihi kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji, ya. Itu. Wa'idhu min adabin finnar wa adabim fil qabr, ya. Boleh nggak masalah meskipun tidak tahu namanya. Demikian, ya. Karena Allah Maha tahu. Allah maghfirlahu, ya Allah ampuni untuk si mayit ini, ya, si jenazah ini. Demikian. Tapi tadi Nabi bersabda, idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Ketika engkau mensolati jenazah, ikhlaslah dalam mendoakan si mayit. Kalau tujuan lain, Pak, Bu, semuanya para jemaah, ya tentu saja doanya tidak dikabul, ya. Yang paling utama mendoakan siapa? Ya anak-anaknya, ya. Orang muslimin mendoakan ya boleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina, dan seterusnya. Demikian. Allahu a'lam bishawab, ya. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat untuk yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Silakan di 021 823 6543. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana, mohon maaf? Umu Dimas di Batam, Ustaz. Silahkan Umu Dimas pertanyaannya. Ya, begini Ustaz, berhubungan dengan pertanyaan Bapak tadi itu Ustaz. Begini Ustaz, pertanyaan saya berkenaan dengan pertanyaan Bapak tadi itu Ustaz. Apa yang Ustaz maksudkan itu, bagaimana kadang ada orang yang dia memanggil orang untuk mendoakan keluarganya, sementara dia mampu mendoakan keluarganya. Apakah itu maksud Ustaz? Dengan maksud ada niat-niat lain begitu Ustaz? Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tujuan lain tuh banyak, ya, banyak. Misalkan mendoakan jenazah karena tidak nyaman ikut sholat jenazah, ya, karena tetangga tidak enak, atau karena dia teman kerja, teman kantor, atau diundang, ya, karena apa? Diberi kompensasi, ya, dibayar untuk mendoakan. Jika kalau kehadiran dalam mendoakan karena maaf sekali, karena misalkan diberikan imbalan, ya tentu tujuannya apa? Ya. Kalau tidak ada imbalannya, tidak mendoakan misalkan. Kalau tidak ada imbalannya, tidak akan mendoakan. Nah, tentu tidak, tujuannya bukan karena Allah Ta'ala. Tidak ikhlas, sebagaimana ada hadis Nabi, ya. Ya. Hadis Nabi SAW, ya. Yaitu hadis Abi Hurairah, dari Imam Abu Dawud, idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Kalau kalian mensolati mayit, hendaklah ikhlas dalam mendoakan si mayit. Tentu saja tidak hanya ketika mendoakan dalam sholat jenazah, tapi juga mendoakan dalam hal-hal yang lain. Ya. Nah, justru tadi doanya anak. Bukan berarti orang lain tidak boleh mendoakan, boleh asal dengan ikhlas. Nah, kalau anak mendoakan orang tua, apakah mengharapkan imbalan? Hah? Dari mana sudah dapat warisan? Ya, itu. Terus dari siapa? Maksudnya dia anaknya. Nah, dia ngasih imbalan pada orang lain. Nah, orang lain itu kalau tujuannya imbalan, atau tidak nyaman karena teman kantor, atau tidak nyaman karena tetangga, atau setor muka. Nah, itu tujuan lain maksudnya. Nah, itulah yang akan mempengaruhi dikabulkannya doa.
Karena Nabi bersabda, fa'akhlisu lahu ad-du'a, hendaklah ikhlas dalam mendoakan si mayit. Bukan karena tujuan-tujuan lain. Ya, karena dipertanyakan kembali masalah tujuannya. Nah, saya sebutkan ya semua tujuan apa saja, termasuk biasanya di zaman jahiliyah pun terjadi ngundang orang untuk nangis, padahal bukan keluarganya. Ya, untuk nangis supaya kelihatan orang ini orang yang besar dan kelihatan bahwa yang ditinggal tuh banyak yang sedih. Nah, itu dibayar untuk nangis. Ya. Nah, kemudian pada zaman sekarang kaum muslimin, maaf nih, ada imbalan untuk mendoakannya. Ya kan? Itu. Jika kalau mendoakan si mayit karena imbalan, karena hal yang lain bukan karena Allah, tidak ikhlas, maka apa? Ya itu tentu saja doanya tidak diterima para jemaah itu. Ya. Demikian itu maksudnya. Semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saat ini manusia pada umumnya, khususnya yang di luar Islam, menyoroti Islam dari pemeluknya, dari oknum yang mengatakan dirinya Islam, tapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW ajarkan, sehingga Islam yang indah di mata mereka buruk, keras, dan mengekang hak-hak manusia. Bagaimana menjelaskan hal ini kepada orang-orang tersebut? Silakan. Dengan dalil nakli dan dalil akli, ya. Dalil nakli baik Quran maupun hadis, dalil akli logika, ya. Coba dari zaman ke zaman, adakah yang namanya oknum, ya, yang melakukan keburukan dalam agama apapun? Jawabannya apa? Pasti ada. Di zaman sahabat yang berzina ada sampai dirajam, yang mencuri ada. Ya, itu. Dan Allah menjelaskan dalam surat Fatir ayat yang ke-32, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir." Ya, surat Fatir ayat 32, Allah berfirman, kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka ada yang dzalimun li nafsihi, zalim pada dirinya. Apa zalim pada dirinya? Kadang kebaikan yang wajib dikerjakan, kadang ditinggal. Kadang yang haram ditinggal, kadang dikerjakan. Seperti yang tadi disebutkan oknum tadi. Yang kedua muktasid. Apa muktasid? Tengah-tengah. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, belum bisa mengerjakan yang sunnah. Sabiqu bil khairat, yang wajib dijaga, yang haram ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan, bahkan yang mubah pun dipilih, yang manfaat diambil, yang tidak ditinggalkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, 3 golongan kelompok ini dzalimul nafsi, zalim pada dirinya, termasuk oknum tadi yang disebut oleh penanya. Muqtasid tengah-tengah, sabiqu bil khairat, yang bersegera untuk kebaikan. Itu semua adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kita jangan sampai mungkin tergiring oleh opini tadi. Ya, tergiring oleh opini. Bahkan dulu pernah ada orang bilang sama saya, Pak Ustadz, saya sudah keliling Eropa, nggak pernah saya mengalami didolimi orang, kehilangan. Giliran saya di Mekah kehilangan dompet. Bilang gitu. Nah, kesannya apa? Saya akan menyudutkan Islam. Ya, yang namanya maksiat yang dilakukan oleh orang yang oknum tadi dari zaman ke zaman ada, dan dari apa saja latar belakangnya, agamanya, agama apa saja ada semua. Ya, begitu. Ya. Namun demikian,
Ya, Islam itu menyuruh kita untuk mengagungkan syiar-syiarnya. Sehingga jangan sampai dijadikan sebagai pembenar, saya kan oknum, tidak akan berpengaruh Islam karena saya. Nah, itu tidak boleh juga. Karena Allah mengatakan apa? Berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian barang siapa mengagungkan syiar Allah, itu termasuk ketakwaan hati. Ya, Nabi bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Rawahu Muslim. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringi perbuatan buruk dengan yang baik karena bisa menghapus, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ini syiar. Saya pernah bertanya kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi waktu semobil rahimahullah. Syekh dalam kitabnya Syekh Albani ya disebutkan Ahkamul Janais, ya boleh menjenguk orang di luar Islam ketika sakit, lalu dia ajak kepada Islam. Kalau zaman sekarang bisa ribut, bisa rame. Apa kata Syekh? Kamu datang dengan akhlak yang baik, itu sudah dakwah. Udah syiar. Nah ini ya. Oleh karena itu tidak bisa penggiringan opini tadi bahwa Islam hancur dengan oknum. Begitu pula oknum siapapun dia tidak bisa sebagai pembenaran. Saya kan oknum bukan Islam, tidak akan berpengaruh, juga tidak bisa. Ya, maka apa? Seperti yang kita dengarkan tadi, konsepnya, kaidahnya dalam larangan tinggalkan sejauh-jauhnya. Kalau kewajiban kerjakan semampunya. Ya, idza nahaitukum an syai'in fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku larang kalian dengan sesuatu, tinggalkan, ijtinab, seperti di kanan di kiri ini. Dan kalau diperintah sesuatu, kerjakan semampunya. Oleh karena itu, jangan remehkan kebaikan perintah, jangan remehkan juga dengan keburukan. Dengan demikian insya Allah, kalau kita berusaha begitu, tanpa perlu untuk mengatasnamakan diri sebagai contoh. Sebab kalau wah ini sebagai contoh supaya Islam, kalau begitu ujung-ujungnya nggak ikhlas nantinya. Kerjakan seperti apa adanya perintah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tinggalkan apa adanya larangan, baik yang haram maupun yang makruh. Dengan sendirinya akan menjadi contoh. Kalau selalu dia contoh dan contoh, apa? Ya kita jadi korban. Ya, dikit-dikit karena tidak jadi contoh. Sedikit-sedikit nanti bagaimana? Ya, tapi kerjakan dengan ikhlas perintah baik yang wajib maupun larangan karena Allah Taala dengan sendirinya itu, paham ya? Dengan sendirinya, ya. Ujung-ujungnya nanti saya kayak contoh, harus begini, ya. Akhirnya apa? Kita bisa tertipu, ya, bisa tertipu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Taala menjaga kita dengan catatan ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah akan jagamu. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jagalah, kalau kau nolong agama Allah akan tolong kamu dan akan mengukuhkan kedudukanmu. Ya, fadkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingat aku akan ingat kepadamu. Ya, itu. Ya. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Ingat Allah ketika senang, Allah ingat kamu ketika kamu dalam keadaan sempit. Nah, maka ini al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Oleh karena itu mari kita jaga Allah agar kita dijaga oleh Allah, ya. Karena zaman memang perjuangan perlu perhatian besar ya menghadapi ujian-ujian yang sangat berat di mana iman kita ini ya sangat tipis, naik turun, pagi kedelai, sore tempe, sore kedelai, pagi tempe, berubah-berubah. Seperti itulah, ya. Jamaah sekalian, semoga Allah Taala mengampuni kita. Syukron wa jazakumullah khairan kepada ikhwan dan akhwat yang ada di studio, ada di Masjid Riyadhus Shalihin, dan juga ikhwan dari studio dan para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja. Semoga Allah Taala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada kita, karena hati kita itu senantiasa bergoyang terus, iman naik turun,
Ya Allah, hanya ampunan dan rahmat Allah yang kita harapkan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Mahfud Umri Alsi dan rekan-rekan kami yang melaporkan secara langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin Kota Bekasi, menghadirkan pembahasan dari kitab Prinsip Dasar Islam. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita dan kita dapat mengambil ilmu dari Ustadz di Ahad pagi yang akan datang. Terima kasih, jazakumullahu khairan kepada sahabat Roja dimanapun Anda berada. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja